Halo semuanya, selamat malam karena di sini sudah pukul 12 malam. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ariel Putarigan dengan NIM 119130104 dari Prodi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mungkin secara sederhana mengenai filter digital, yaitu filter FIR dan ER, atau nama lengkapnya itu uh, finite impulse response dan infinite impulse response. Oke, yang pertama itu mengenai filter. Apa itu filter? Seperti yang kita ketahui, filter itu merupakan sebuah penyaring, dapat dikatakan sebagai sebuah penyaring untuk um, melewatkan hal yang kita inginkan dan menyaring hal-hal yang tidak kita inginkan agar tidak terikut. Nah, sama juga halnya dalam dunia elektronika, filter pada dunia elektronika itu digunakan untuk menyaring sinyal seperti itu, menyaring sinyal yang diinginkan dan memblokir unsur-unsur yang mengganggu, yang mungkin mengganggu sinyal tersebut atau yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk filter ini sendiri itu dia terbagi menjadi dua jenis, yaitu filter digital dan juga filter analog. Filter digital itu memiliki sinyal yang memiliki sinyal yang digital, maka sistemnya itu dia bersifat diskret. Sedangkan filter analog itu dia memiliki sinyal yang analog. Nah, karena sinyalnya analog itu, maka dia memiliki uh, sinyal yang kontinu gitu. Nah, jadi pada video kali ini itu kita lebih membahas ke arah filter digital. Nah, seperti judul yang pertama tadi, jadi filter digital itu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu FIR dan ER. Yang pertama itu adalah FIR, Finite Impulse Response. Nah, seperti yang dapat kita lihat dari namanya, finite, maka filter FIR ini tuh dia merupakan filter digital yang respon impulsnya itu finite atau terbatas. Nah, filter filling sendiri itu dia digunakan karena sistem itu yang stabil dan non-rekursif. Kemudian output yang dihasilkan dari filter ini juga dia tidak terpengaruh dari output sebelumnya. Uh, Pendesainan dari filter itu dia memiliki beberapa proses. Proses pertama itu kita mengidentifikasi koefisien yang bersesuaian dengan respon frekuensi spesifikasi untuk sistem. Koefisien-koefisien yang itu biasanya dia berbentuk angka. Nah, dia itu kan menentukan respon dari filternya. Untuk menghitung koefisien filter FIR itu dapat kita gunakan metode window yang akan nanti mungkin akan disimulasikan pada MATLAB setelah penjelasan ini. Berikutnya itu adalah filter EIR. Untuk EIR itu sendiri itu seperti namanya dapat kita lihat itu infinite impulse response, maka dia itu tidak terhingga, atau penjelasan itu dia salah satu jenis filter yang biasa digunakan pada pemrosesan sinyal digital. EIR itu dia mengambil output sebagai feedbacknya untuk diolah lagi, maka respon impulsnya itu tidak terbatas gitu, maka dari itu dia disebut sebagai filter EIR. Nah, untuk filter FIR dan EIR sendiri itu dia memiliki beberapa perbedaan. Dapat kita lihat pada tabel sini tuh bahwa filter EIR itu dia lebih efisien, sedangkan uh, VR kurang efisien. Karena ya seperti sesuai penjelasan tadi, kalau filter EIR itu dia infinite, sedangkan VR itu dia finite, hanya terbatas gitu, jadi dia kurang efisien. Nah, berikutnya itu adalah membutuhkan sedikit memori dan membutuhkan banyak memori. Karena dia terbatas, jadi lebih membutuhkan banyak memori seperti itu. Nah, filter VR itu daya yang digunakannya cukup tinggi,
dan fill itu daya digunakan sedikit karena dia infinite dan tidak terbatas ya, maka otomatis daya yang digunakan juga cukup tinggi. Nah, rangkaiannya itu berbentuk analog pada filter FIR, sedangkan pada filter FIR tidak ada rangkaian analog. Dan filter FIR itu dia kurang stabil, sedangkan filter FIR stabil. Kemudian filter IR sedikit delay, namun filter FIR lebih banyak delaynya seperti itu. Nah, mungkin berikut itu kita dapat langsung masuk ke MATLAB untuk simulasi beberapa percobaan. Beberapa percobaan itu kita akan mencoba untuk mendesain filter digital menggunakan metode Windows seperti yang sudah ada di PPT tadi. Untuk source code-nya sudah saya siapkan di sini. Nah, jadi untuk metode Windows itu sendiri tuh dia ada beberapa, yaitu metode Hamming, Bartlett, Blackman, dan Requiem. Nah ini source code sudah kita masukkan. Kali ini tuh dia sebagai orde filternya dia sebesar 64. Nah ini dapat kita lihat hasil dari simulasi filter digital menggunakan metode windowing, yaitu Hamming, Bartlett, Blackman, dan Requiem. Nah ini dapat kita lihat pada domain waktu dia berbentuk seperti ini. Dia berbentuk sinyal ya seperti sinyal sinusoidal, dan inilah dalam dan frekuensi domain. Oke, mungkin berikutnya itu kita akan mencoba uh, mendesain filter FIR dengan metode windowing. Hmm. Tadi itu merupakan hanya sebatas filter digital. Nah ini adalah filter FIR metode windowing. Oke, nah di sini tuh N-nya itu adalah sebagai order filter yang tadi. Untuk Fs itu adalah frekuensi sampling, Fc itu adalah frekuensi cutoff sebesar 1000, Fn itu adalah frekuensi Nyquist, yang dimana frekuensi Nyquist itu setengahnya dari frekuensi sampling, dan Wn itu adalah frekuensi cutoff per frekuensi Nyquist. Nah, untuk B ini adalah dia kita menggunakan jenis metode window apa gitu, dan di sini tuh dapat kita lihat dia menggunakan metode windowing Hanning seperti itu. Dan di sini adalah untuk memplot dari respon frekuensinya, frekuensi untuk plot. Dan ini adalah X label untuk frekuensi dan Y label itu sebagai magnitudenya. Kita run saja. Nah ini dapat kita lihat bentuk filter FIR dengan menggunakan metode windowing Hanning, yang dimana frekuensi cutoff-nya itu dia sebesar 1000 dan frekuensi sampling itu sebesar 8000. Oke, mungkin kita ke yang berikutnya itu ada mendesain filter low pass filter dengan input respon frekuensi filter. Nah, source code-nya ada di sini, kita copy. Nah, sama seperti yang tadi, N itu sebagai order filter, Fs sebagai frekuensi sampling, dan Fn itu sebagai uh, nilai frekuensi Nyquist 0,5 dari frekuensi sampling, dan F ini adalah dia frekuensi per frekuensi Nyquist, dan M ini adalah bentuk matriks, dan ini sebagai frekuensi. Ya, ini adalah X label sebagai frekuensi sama seperti tadi, dan Y label sebagai magnitud. Dari sini dapat langsung kita run saja untuk melihat hasil dari desain filternya. Nah, seperti yang judulnya yaitu low pass filter, maka bentuk filternya itu adalah low pass filter atau dibawa dari frekuensi
frekuensi over overdamp seperti itu. Nah, dia ini adalah frekuensi low pass. Oke, mungkin berikutnya itu adalah mengenai filter FIR, mendesain filter IR itu. Nah, untuk filter IR sendiri eh, dia memiliki beberapa jenis, yaitu filter filter Nyquist. Maksud saya adalah filter Butterworth, sorry. Ada filter Chebyshev juga, ada filter Chebyshev tipe 2, dan ada filter elliptic. Nah, untuk bentuk filternya dapat kita lihat pada di sini adalah filter Butterworth, filter Chebyshev, bentuk seperti ini, hampir menyerupai, hanya saja ada sedikit perbedaan. Nah, ini dapat kita simulasikan saja menggunakan filter IR menggunakan Butterworth. Nah, teleskopnya sudah ada di sini, dapat kita copy. Nah, jadi di sini tuh memakai white noise. Nah, ini aku dengan itu plot dulu untuk memplot grafiknya dan frekuensi untuk melihat respon frekuensinya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa bentuknya itu dia grafiknya pada magnitudenya itu dia menurun pada nilai 1, dan pada pasanya itu dia menurun juga, yang awalnya dia bernilai 0 dan turun sampai sekitar minus 400-an dan menuju ke 1. Oke, mungkin sedikit break, sekian penjelasan simpel sederhana saya mengenai filter IR dan filter FIR. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam.